Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Hari ini kita bertemu kembali dalam Sarapan Rohani Galang Ninghyang. Hari ini hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020. Kita akan memulai aktivitas kita dengan memulainya mendengarkan firman Tuhan serta merenunginya. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kembali kami anakmu datang kepadamu mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau memulai aktivitas kami, namun kami akan memulainya dengan merenungi firman Tuhan. Berilah kami hikmat dan kebijaksanaan-Mu. Tuhan tolong kami sehingga kami boleh selalu turut akan perintah Tuhan agar kami boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Puji dan Janji, dari Injil Lukas pasal 19 ayat 2-3. Demikianlah firman Tuhan. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diberikan tema hidup baru. Seperti yang kita ketahui, cerita Zakeus ini pasti sudah sering sekali kita dengar, bahkan sejak kita sekolah minggu. Bagaimana Zakeus adalah seorang pemungut cukai yang suka sekali mengambil keuntungan dari sesamanya. Sehingga suatu ketika ia bertemu dengan Yesus, tetapi karena banyak orang ia tidak dapat melihat Yesus secara langsung sehingga ia naik atau manjat ke atas pohon. Nah, perikop ini merupakan bagian terakhir dari rangkaian kisah perjalanan Yesus menuju Yerusalem. Sebagai klimaksnya adalah bahwa Lukas menunjukkan contoh bahwa Injil ini dapat disebarkan, dapat ditawarkan kepada semua orang, termasuk kepada para pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa. Namun, apa yang terjadi ketika Zakeus bertemu dengan Yesus? Setelah bertemu langsung dengan Yesus, hidup Zakeus ini berubah. Salah satu aspek buah yang dihasilkan adalah kemurahan hati yang ditunjukkan oleh Zakeus. Dia menyedekahkan hartanya, separuh hartanya untuk orang-orang miskin. Jadi standarnya dulu untuk hati yang murah hati adalah menyumbangkan 20% dari penghasilannya kepada orang-orang miskin. Dan bahkan ia mengembalikan 4 kali lipat kepada setiap orang yang selama ini pernah ia peras. Begitu kemurahan hati Zakeus ketika setelah dia melihat dan bertemu dengan Yesus. Karena saat itu Zakeus menyadari bahwa relasi dengan Tuhan itu lebih penting daripada dengan harta. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah Zakeus bertemu dengan Yesus, ia mengalami perubahan di dalam hidupnya. Ia mengalami kehidupan yang baru, pribadi yang baru. Lalu apa yang menjadi perubahan dalam kehidupan kita ketika kita bertemu dengan Yesus, mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, dan bahkan menyadari bahwa Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita? Setiap minggu kita mengaku iman rasul kita bahwa aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi. Lalu apa aplikasinya? Apakah kita hanya percaya sampai di sini saja? Atau kita percaya di sini, dan kita mau untuk melakukannya? Seperti kita ketahui bahwa hidup Paulus, Rasul Paulus sebelumnya adalah seseorang yang sangat membenci orang-orang percaya. Begitu juga dengan kehidupan Zakeus. Dia seorang yang sangat cinta uang, bahkan rela menyakiti sesamanya demi keuntungannya sendiri. Tetapi kesamaan dari mereka berdua adalah mereka sama-sama diubahkan
ketika mengalami perjumpaan dengan Kristus. Ia mengalami perubahan dalam hidup mereka setelah bertemu dengan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bulan ini bulan Agustus, di mana kita memperingati kemerdekaan Indonesia. Nanti tanggal 17 Agustus ini kita akan memperingati kemerdekaan Indonesia. Masih ingatkah kita ketika Insinyur Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Indonesia mempunyai status yang baru bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Bukti bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka adalah adanya dasar negara, adanya undang-undang dasar, kabinet dan lain-lain. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita seharusnya Bapak Ibu sekalian. Ketika kita menyatakan bahwa kita mengaku iman kita kepada Tuhan Yesus, kita percaya kepada Yesus, seharusnya kita punya status yang baru. Nah, bukti dari status yang baru ini apa? Bagaimana kehidupan kita boleh diubahkan? Jadi saat ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama kita mengambil komitmen kita pagi ini. Mulai pagi ini, apa yang mau kita ambil untuk menjadi gaya hidup kita? Yang dulunya mungkin kita sering mengeluh, tapi sekarang kita mau untuk lebih banyak bersyukur. Yang dulunya mungkin kita suka marah-marah, tapi kita mau komitmen untuk hati kita mau lebih dilembutkan lagi. Yang dulunya mungkin malas, mau mengambil komitmen untuk mau lebih rajin lagi. Rajin membantu orang tua, rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengambil waktu sejenak, untuk mau mulai saat ini juga mengambil komitmen untuk mau memulai hidup yang baru di dalam Kristus. Biarlah firman Tuhan hari ini dapat mengubahkan kita sekalian menjadi pribadi yang baru, hidup yang baru di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih firman-Mu Tuhan yang begitu indah untuk kami. Kami boleh belajar melalui Sakius untuk hidup kami boleh diubahkan ketika kami benar-benar mengalami perjumpaan dengan Engkau. Tolong kami Tuhan, Roh Kudus-Mu kiranya membimbing kami, sehingga kami semakin hari boleh semakin iman kami diteguhkan di dalam Tuhan. Kami boleh menjadi pribadi yang lebih taat lagi kepada Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, berdoa dan memohon di dalam satu nama Sang Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.